A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi rabbil alamin. Nawaitu i'tikafa lillahi ta'ala. Nanti pas di pertanyaan ada 2 pertanyaan kemarin ya tentang hikmah kenapa kok orang syahid akhirah dan dunia itu tidak disolati dan tidak disolati dan tidak dimandikan. Kenapa? Terus juga pertanyaan antum sebelum amin. Ya, itu insyaallah nanti kita jawab. Baik. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin. Kita sampai di halaman 66. Wa aqallul kafani, dan minimal kafan itu adalah satiru jami'il badan, satu kain yang dapat menutup seluruh badan. Itu minimal kafan. Wa thalathu lafaif, 3 kain. Lafaif jamak dari lafifah. Lafifah itu artinya potongan kain, namanya lafifah. Dan sempurnanya adalah 3 potongan kain atau thalathu lafaif. Dengan syarat liman taraka tirkatan zaidah, apabila warisan dia itu zaidatan, melebihi ala dainihi, melebihi atas utangnya. Dan syarat yang kedua, walam yusi, orang yang meninggal dunia tadi sebelum meninggal tidak berkata seperti ini. Nanti pas saya meninggal, kain kafan saya 1 potong saja ya. Kalau dia ngomong kain kafan saya 1 potong saja, walaupun dia punya harta banyak, tetap ahli waris 1 potong aja. Walaupun hartanya banyak. Tapi kalau dia tidak ngomong seperti itu dan harta dia banyak, maka ahli waris mengambil 3 potong kain. Nah itu. Jadi kapan 1 potong kain saja apabila dia mewasiatkan kafan saya 1 potong, atau uang dia setelah untuk bayar utang itu tidak cukup kecuali untuk 1 kain saja. Maka itu 1 kain saja. Walam yusi bitarkiha, ya bitarki naam. Salatul lafaif liman taraka tirkatan zaidatan ala dainihi walam yusi bitarki salas. Nah, baik. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Sekarang kita masuk ke fardu kifayah yang kedua. Yang pertama adalah menguburkan, yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolati. Wa aqallus sholati 'alal mayyiti, minimal syarat sahnya mensolati mayit an yanwi fi'las sholati 'alaihi wal fardhi. Jadi saya nawaitu atau usolli sholat janazah fardu kifayah lillahi ta'ala. Jadi niatnya adalah fardunya disebutkan. Karena kalau fardu kifayah harus menyebutkan fardiyah. Ini yang pertama. Wa yu'ayyin. Ya, wa yu'ayyin, harus ada ta'yin. Maka kenapa kok hari Jumat itu disebutkan yang meninggal fulan. Ini penting ikhwah. Ketika setelah Jumatan itu sholat gaib itu disebutkan yang wafat, itu bukan untuk formalitas. Biar antum meniatkan pas sholat gaib, nawaitu sholat alal mauta al madhkurin. Harus ada itu. Kalau antum cuma mengatakan saya niat sholat gaib saja tanpa mentakyin atas jenazah tersebut, itu tidak sah. Ya tidak apa-apa. Tapi itu tidak afdol. Afdolnya saya meniatkan menyolati jenazah yang disebutkan tadi. Itu lebih pasti. Ya, jadi harus ada ta'yin. Ala hadhil janazah amami. Walaupun nggak tahu namanya nggak apa-apa. Tapi ada penentuan itu. Jadi poin pentingnya bukan tahu namanya, tapi penentuan. Walaupun nggak tahu namanya, tapi dia mengatakan yang disebutkan. Itu kan menentukan. Sah. Atau yang di depan saya. Sah. Atau yang mati barusan. Dan yang disolati cuma itu. Sah. Atau pas kita menyolati korban bencana alam yang ada di depan saya semuanya, sah juga. Tapi kalau nggak ada penentuan, itu yang nggak sah. Jadi titik pentingnya adalah ta'yin. Wa aqallus sholati alaihi an yanwiya fi'las sholati alaihi wal fardi, meniatkan fi'las sholah artinya usolli, wal fardi fardol janazah, wa yu'ayyin hadhil mayyitah atau hadhil janazah, wa yaqul Allahu akbar wa huwa qaimun in qadara. Kalau dia sehat, sholatnya sambil berdiri. Kalau dia tidak sehat, boleh sambil duduk. Tsumma yaqra'ul Fatihah.
kemudian dia membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Tsumma yaqulu Allahu Akbar. Takbir yang kedua. Tsumma yaqulu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu setelah takbir yang kedua. Tsumma yaqulu Allahu Akbar. Takbir yang ketiga. Tsumma Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini semuanya yang minimal semua. Jadi kalau ini udah sah. Dan kita ketika ngajari orang awam itu yang minimal. Karena kalau dia diajari yang sunnah bisa takut. Susah banget doa itu. Makanya kalau ngajari orang awam itu ngajarinya yang minimal-minimal biar dia tidak lari dari syariat. Seperti itu. Kemudian tsumma yaqulu Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, sudah sah. Kalau yang kita lakukan itu adalah sunnah. Dan itu maksimal, pahalanya banyak. Tsumma yaqulu, takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jadi doa setelah takbir yang keempat itu sunnah. Jadi setelah takbir yang keempat boleh langsung salam. Assalamualaikum. Dan itu pun yang rukun salam yang pertama. Salam yang kedua, yang ke kiri itu sunnah juga. Dan ingat, rukun di dalam salam itu adalah ucapannya. Adapun menolehkan itu sunnah. Menolehkan sunnah. Seandainya kita Assalamualaikum itu sudah sah. Secara fikih seperti itu. Baik. Selanjutnya, wala buddha fiha ay, dan harus fi sholatil jamaah min surutis sholah, istiqbalul qiblah, hadas akbar, hadas asgor bersih, minan najasah bersih, tempat bersih, pakaian bersih, dan seterusnya. Wa tarkil mubtilat, tidak bicara, tidak makan, tidak gerak banyak. Semua yang disyaratkan dalam syarat sah sholat itu juga disyaratkan dalam syarat sah sholat al-janazah. Sekarang fardu kifayah yang keempat yang paling penting yaitu menguburkan. Bagaimana standar minimal sahnya menguburkan? Wa aqallu dafni, dan minimal kuburan adalah hufrah. Jadi kuburan harus berupa lubang. Tidak boleh peti di atas tanah, tidak boleh bangunan di atas tanah, tidak boleh berupa kamar, tidak boleh dikasih pengawet, tidak boleh di apa-apa, harus berupa lubang di dalam tanah. Itu standar sahnya yang pertama. Harus ada hufratun. Terus yang kedua, taktumu raihatahu, yang mana lubang ini ketika diuruk tanah bau tidak keluar. Wa tahrisuhu, dan hufrah ini tahrisuhu, menjaga si mayit minasiba, dari digaruk-garuk oleh anjing, hena, serigala, dinosaurus, T-Rex dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu. Jadi yang penting bau nggak keluar, tidak bisa digaruk-garuk oleh hewan buas. Kalau itu terjadi, maka kuburan itu sah, walaupun mungkin tidak terlalu dalam. Walaupun sunnahnya adalah qomatun qomatun wa dhira. Ya, qomatun wa bastoh. Afwan. Qomah itu artinya ukuran satu tinggi manusia. Ini namanya qomah. Bastoh artinya satu ginian. Apa bahasanya? Hasta, jelaskan. Hasta. Al-Muhim sudah ada. Ya. Hasta atau apa ya. Jadi ini bastoh. Ini qomah. Lah. Sunnahnya adalah qomatun wa bastoh. Itu sunnahnya. Ya. Qomah rajulun mu'tadilun. Jadi kalau satu desa itu ada yang 150 sampai 200, ambil 175. Urfan. Ya. Qomatun wa bastoh. Seperti itu. Itu sunnahnya. Tetapi kalau seandainya tidak sampai qomatun wa bastoh dan sudah menutup bau dan sudah menjaga dari hewan, maka itu hukumnya sahih. Maka ini penting sekali ikhwah. Dan ini bagus sekali ya. Sulam Taufik ini di setiap ibadah yang fardu ain, dia menyebutkan yang fardu ain di setiap ibadah yang fardu ain. Artinya itu batasan minimal seorang muslim gitu. Ini penting sekali, ini bisa jadi bahan dakwah kita dan untuk keluarga kita. Jadi kita ketika mengajarkan itu yang penting-penting aja. Ya, seperti itu. Baik, wa yusannu an yu'ammika qadra qamatin wa bastatin wa yuwassa'a. Wa yuwassa'a itu artinya lubangnya itu disunahkan diluaskan. Walaupun kalau cukup hanya untuk itu tidak ada masalah. Wa yajib, ini wajib bukan sunnah.
wa yajibu taujihul mayyiti ilal qiblah. Jadi mayit itu harus menghadap ke kiblat seperti ini. Tidurnya seperti ini. Kalau tidak menghadap ke kiblat, dibongkar lagi dihadapkan ke kiblat. Apa? Maksudnya? Badannya kiblat. Ya. Karena kaki apa kepala? Kepalanya di kanan. Oh, iya. Di kanan. Ya. Baik. Selanjutnya bihadza alhamdulillah kita telah khatam bab akidah, bab wudu dan bab salat. Alhamdulillah. Karena kalau kita baca fikih itu fikih itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah rubu'ul ibadat. Itu adalah toharoh, salat, zakat, saum, haji. Wa rub'ul muamalat. Dan itu membahas hampir 30 akad muamalah dan itu panjang sekali. Dimulai dari baik, diakhiri dengan faraid. Itu namanya rub'ul muamalat. Yang ketiga adalah rub'ul nikah. Dimulai dengan nikah, mahar, tolak, nafkah, khula, zihar, ila, hadonah. Itu semuanya tentang nikah itu. Banyak sekali. Yang terakhir adalah seperempat yang terakhir adalah rub'ud dima. Tentang darah. Dimulai dari jinayat, hudud, qadha, terus jihad, soid, dhabaih, aiman, nudur. Lah itu semua kehidupan dari cebok, toharoh, sampai mengatur negara qadha, itu semua ada di fikih. Ya. Dan itu dibagi menjadi seperempat tadi. Seperempat. Nah, sekarang kita sudah di seperempat yang pertama sudah mengambil toharoh dan sudah mengambil as-sholat. Sekarang kita masuk ke seperempat yang pertama yang kita tsalits yaitu zakat. Faslun. Zakat itu rukun Islam. Dan zakat yang rukun Islam itu ada 2. Zakatul mal. Dan itu disyaratkan kaya. Karena ada nisab, harus haul. Jadi kalau ini terpenuhi berarti dia kaya. Nah, itu zakatul mal. Yang kedua adalah zakatul badan. Yang sering kita namakan dengan zakat fitri. Dan itu tidak disyaratkan kaya. Karena maka tujuan zakat fitri itu tidak membuat orang kaya. Tapi membuat orang bisa merayakan Idul Fitri yang hanya sehari. Syaratnya nggak harus kaya. Nanti akan disebutkan. Kita masuk dengan zakatul mal. Tajibuz zakat. Zakat mal itu, jadi zakat di sini, alif lam di sini, alif lam al-ahdiyah. Alif lam yang memaknai makna tertentu. Tidak boleh kita digeneralisir. Makanya yang disebut az-zakat adalah zakatul mal. Wa tajibuz zakat, yaitu zakat mal di harta tertentu. Yang pertama al-ibil atau unta. Yang kedua al-bakor atau sapi. Yang ketiga al-ghanam atau kambing. Dan ini ada umur tertentu dan nama jenis tertentu. Dan 3 ini namanya an-na'am. Dan dikiaskan dengan bakor adalah al-jamus. Atau apa namanya? Kerbau. Ya, kerbau juga ada zakatnya. Baik. Kemudian at-tamri wazabib. Tamri wazabib. Tamr artinya kurma kering. Kalau kurma basah namanya rutob. Belum wajib zakat. Wajib zakat ketika sudah kering namanya tamr. Jadi tatam maro, terah kering, kot yakunu jafan. Itu namanya tatam maro ya tatam maru. Kemudian az-zabib, tazababa. Zabib itu artinya adalah kismis, anggur kering. Anggur yang kita jual di pinggir jalan itu, anggur basah itu namanya ainab. Itu tidak ada zakat. Ada zakat ketika sudah tazababa, sudah menjadi kering atau kismis. Tamer dan kismis ini namanya zakatus thimar. Zakat buah-buahan. Karena di madzhab Syafi'i, buah yang wajib zakat mal hanya 2. Kurma yang sudah kering dan anggur yang sudah jadi kismis. Adapun di madzhab selain Syafi'i, dan ini madzhab yang mungkin di dalam kontemporer ini banyak ulama yang mengatakan maslahatnya lebih banyak, semua tanaman, semua buah-buahan ada zakatnya. Tomat, semuanya. Dan itu madzhab Hanafi. Maka untuk memperluas bab ini, kita nanti bacanya kitab di madzhab Hanafiyah. Kalau kontemporer bisa kita baca kitab zakatnya Imam Syekh Yusuf Qaradawi. Itu bisa dikatakan paling lengkap di babnya. Ya, fikih zakat. Baik, di madzhab Syafi'i buah hanya 2, tamar wa zabib. Kemudian az-zuru' waz-zuru'i al-muqtatati
halatal ikhtiyar. Adapun tanaman selain buah-buahan di madzhab Syafi'i itu luas. Ya, az-zuru' apa bedanya zar'un dengan syajar? Zar'un tidak punya batang, kalau syajar punya batang. Jadi kalau antum lihat tumbuhan nggak ada batang, ada batangnya. Ini lihat, ini syajar. Berarti sagu itu syajar karena ada batangnya. Tapi gandum, terus juwawud atau syair, gandum itu kan qamah, terus syair, terus rus, itu nggak ada batangnya, itu namanya zuru. Lah, zakatuz zuru itu di madzhab Syafi'i luas. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah setiap tanaman yang al-muqtat menjadi makanan pokok halatal ikhtiyar di dalam keadaan normal, tidak dalam banjir, tidak dalam bencana, tidak dalam mengungsi. Ketika setiap makanan yang dimakan keadaan normal sebagai makanan pokok, maka itu wajib dizakatmalkan apabila sampai ke batasan tertentu dengan syarat tertentu. Maka contoh kalau di Indonesia, makanan pokok kita apa? Nasi, jagung, sagu. Maka itu ada zakatnya. Jadi kaedahnya bukan apa yang kita makan, apa yang menjadi makanan pokok di tempat kita, walaupun kita nggak makan itu. Seperti di Somalia, makanan pokoknya adalah pisang. Jadi kalau kita makan bareng orang Somal, nasi mandi, ada ayam, ada kuah, itu dimakan dengan pisang. Mungkin kalau kita lihat jijik kan, tapi bagi mereka enak sekali. Orang Komaria, Komoros, Juzurul Komar, Madagaskar tuh yang ada filmnya itu mayoritas Muslim itu. Itu kalau masak besar, itu masaknya pakai pisang mentah, disayur, terus pisangnya itu jadi membeletek itu. Itu bagi mereka tuh mantap, bagi kita lihat aja nggak bisa. Ya, nah seperti itu. Maka Syafi'iyah memberikan kaidah kullu zar'in muqtatin halatal ikhtiyar. Zar'un, tanaman, muqtat dari kata iktata yaktatu, ikhtiyatan wa muqtatan bahwa muqtatin akhir kalam. Itu kut dari kata kut, makanan pokok. Ya, makanan pokok halatal ikhtiyar, keadaan ikhtiar normal. Jadi setiap makanan pokok keadaan normal wajib zakat mal dengan syaratnya. Jadi yang buah itu sangat terbatas ya, tapi yang zuruk itu banyak. Itu kaidahnya. Jadi yang wajib zakat mal pertama adalah golongan an'am. Yang kedua golongan buah-buahan. Yang ketiga adalah golongan zuruk makanan pokok. Taib. Yang keempat adalah golongan mata uang atau bahasanya an-naqdan. Yang mana di zaman itu dipakai untuk alat tukar, yaitu az-zahab wal fiddah. Yang zaman sekarang yaitu uang kertas. Ya, jadi az-zahab wal fiddah. Terus yang selanjutnya adalah wal ma'din. Ma'din ini bahasanya adalah tambang. Ya. Tambang apa? Tambang emas ataupun tambang perak. Jadi kalau orang punya tambang, dan ini tentu tidak banyak orang. Terus yang ketiga, yang terakhir ya, yang wajib zakat juga, bukan yang ketiga ya, yang kesekian, itu warikaz. Ini penting. Kalau antum buka rikas di dalam kamus itu akan menemukan artinya adalah harta karun. Itu arti bahasa, itu istilah lugotan. Tapi syar'an adalah kullu dafnin jahiliyin. Setiap harta karun yang dinisbatkan ke orang kafir. Misalkan antum nemu harta karun minhuma minadzahabi awil fiddah, berupa emas atau perak. Antum nemu harta karun emas atau perak, nisbatnya kemana? Kerajaan Majapahit, kerajaan Inggris, kerajaan Hokage, Singosari. Nah, itu kan bukan muslim. Ya, mungkin salah ya. Jadi zaman anak dulu sudah ada sih. Ya, jadi kerajaan jahiliyah, maka itu ada zakat rikas namanya. Zakat harta karun. Dikeluarkannya berapa nanti akan ada babnya. Lah, apabila harta karun kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam, ya kan? Hukumnya bukan harta karun, bukan rikas, tapi lukotoh, harta temuan. Kita cari ahli warisnya karena muslim. Paham ya? Jadi harta
kullu dafnin jahili. Setiap yang harta karun yang dinisbatkan ke jahiliyah, ke non muslim. Itu rikas. Taib. Ini zakat mal. Zakat mal yang terakhir adalah amwalit tijarah. Ya. Apa arti tijarah dalam fikih? Kullu malin yuqallabu li ajli ribhi. Setiap harta yang diputar untuk keuntungan, itu namanya harta dagang atau harta tijarah. Jadi di mazhab Syafi'i, zakat atau tijarah itu ada. Tetapi zakat atau tijarah itu mas'alatun khilafiyah. Maka yang mengingkari kewajiban zakat kafir. Yang mengingkari kewajiban zakat mal kafir. Yang mengingkari kewajiban zakat fitri kufur. Tapi yang meyakini adanya zakat, tapi tidak meyakini zakat dagang, itu tidak apa-apa. Itu khilafiyah. Walaupun pendapatnya lemah, tapi tidak dikafirkan. Karena zakat tijarah khususnya ini itu khilaf. Tapi di mazhab Syafi'i ada, dan itu yang rojih. Jadi zakat dagang. Dan ini sangat luas sekali. Nanti akan dibahas insya Allah. Sekarang kita bahas ibil dulu. Wa awwalu nisabil ibil khamsun. Jadi awal wajib zakat unta apabila orang memiliki 5 unta. Dan itu zakatnya 1 kambing. Zakatnya berapa? 1 kambing. Ya, nanti itu antum bisa, bagannya itu bisa antum download atau nanti saya kasih. Yang jelas itu ada 5 itu 1, 10 2, 15 3 kambing, 20 4 kambing. Masuk ke 25 baru 1 unta. Jadi 25 unta baru 1 unta. Sebelumnya itu 1 kambing. Ini tauqifi, ini dengan hadis. Jadi nggak ada istihad di sini. Baik. Wa minal bakor, adapun zakat bakor ini sapi ataupun kerbau, ya ini awalnya adalah 30. Jadi kalau nggak punya 1 sapi nggak ada zakatnya. 10 sapi nggak ada zakatnya. 30 sapi itu zakatnya adalah 1 sapi. Namanya tabi'un. Yakni sapi yang usianya 1 masuk ke 2 laki-laki. Jadi kaidahnya gini. Setiap yang diwajibkan hewan laki-laki, maka mengeluarkan hewan perempuan boleh, karena perempuan lebih mahal dari laki-laki. Betina lebih mahal daripada jantan. Setiap yang harus itu betina, maka nggak boleh jantan. Paham ya? Ini kaidah. Nanti akan ada tausiahnya. Intinya antum tahu dulu. Wajib unta ketika punya 5 unta. Karena punya 5 unta ini kaya. Karena 1 unta harganya bisa 50 sampai 100 juta. 1 unta. Ya. Wa minal bakori salasun. Jadi 30 sapi wajib 1. Wa minal ghanam arbaun. Orang baru wajib zakat kambing itu kalau punya 40 kambing. Ya, 40 kambing. Ya, kalau masih punya 10 nggak wajib. 5 nggak wajib, 20 nggak wajib, 40 kambing. Dan itu pun nanti harta yang dikeluarkan itu cuma 1 kambing. Ya, baik. Fala zakata qabla dzalik, tidak ada zakat hewan sebelum unta 5, sapi 30, kambing 40. Tidak ada zakat. Baik. Wala budda minal haul ba'da dzalik. Tidak hanya 5 unta. 5 unta ini harus bertahan selama 1 tahun. Seandainya sehari sebelum zakat mati 1, nggak jadi wajib. Terus beli lagi, mulai lagi dihitung sampai 1 tahun ke depan. Tapi kalau sengaja hilah itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi intinya ikhwah, harta itu cuma titipan ikhwah. Perhatikan ya. Barusan saya dapat foto ya, bagus sekali di Suriah atau di Lebanon. Itu penjual restoran menjual shawarma. Tahu shawarma ya? Daging yang diiris-iris, ini enak. Ya. Jadi ada penjual shawarma itu di depan warungnya ditulis gini. Man lam yakun ladaihi mal fala tastahi tafadzul li anna rizqi wa rizquka biyadillah. Barang siapa yang tidak punya harta jangan malu, minta saja karena rezeki saya dan rezeki Allah itu, rezeki dan kamu di tangan Allah. Dia lagi kerja. Ini definisi tawakal dan ikhtiar yang tidak saling bertentangan. Ya, ini wajib ini. Selanjutnya,
Kita lanjutkan. Wala budda minal haul ba'dadan. Dan harus setahun. Setahun ini adalah 1 tahun hijriah. Ya, makanya harus tahu. Wala budda. Syarat yang lain selain harus tahun. Wala budda minas saum. Selain ada 1 tahun harus namanya as-saumi. Harus ada yang namanya as-saum. Sama yasumu sauman pakai sin fi kalain mubah. Kalain artinya rerumputan, mubahin yang tidak dijual. Apa itu saum? Saum artinya hewan kita ini kita keluarkan di padang rumput, dia makan sendiri, rumputnya nggak beli. Nah, ini seperti di daerahnya Ustadz Jalal. Itu saum. Tapi di daerahnya kita ini kadang kita rumputnya beli. Kadang rumputnya mungkin kadang kita lepas, tapi kadang kita carikan, kita beli ke orang, itu nggak ada zakat. Nggak ada zakat. Yang ada zakat itu kalau lepas di kalain, rerumputan, mubahin, liar. Dan itu di Arab banyak, di padang rumput. Di kita, di perkotaan sedikit. Apalagi di desa, kita kadang malah kita belikan sentrat, kita bikinkan, kasih obat, kita suntik, itu nggak ada zakatnya. Apalagi sapinya cuma 3. Ya, jadi syariat itu sangat lemah lembut sekali. Jadi benar-benar yang dikeluarkan itu yang sudah kaya hakiki gitu loh. Kalau orang punya kayak di Sumbawa ya, sapinya punya ratusan, terus dia biarkan ya Ustaz ya, dia biarkan di kalak mubah selama bermalam-malam, itu kaya itu. Dia udah nggak mikir makanan, minuman apa, udah gitu aja. Itu kaya beneran. Tapi kita yang di Jawa nih, kayak kita ya, di tempat saya terutama ya, itu kadang mikir makanan, datangkan dokter, belikan makanan, itu kadang repot, itu tidak ada zakatnya. Ya. Apalagi jumlahnya dikit tadi. Ya. Terus syarat yang keempat. Jadi syarat pertama, jumlah harus terpenuhi. Kedua, 1 tahun terpenuhi. Ketiga, harus ada ishamatun fikalain mubah. Yang keempat, an la takuna amilatan. Tidak dipakai untuk ngeluku, tidak dipakai untuk angkutan. Karena di Arab itu kadang hewan itu dipakai untuk transportasi. Dan sampai sekarang masih. Seperti himar. Himar itu di Arab adalah transportasi. Kalau kita dari pasar, bawa beras, pengen dibawa ke rumah, itu pakai himar. Di kota itu, di ibu kota masih seperti itu. Himar itu kedelai. Ya, baik. Baik, sekarang Syekh akan menjelaskan tentang jumlahnya. Perhatikan. Fayajibu fi kulli khamsin minal ibil. Di setiap 5 unta itu syatun wahidah. Berarti kalau syat itu berarti perempuan, betina. Syatun. Ya, syatun wa fi arba'ina minal ghanami syatun. Ya, dan di 40 dari kambing itu juga 1 kambing. Syatun jaz'un. Jaz'un artinya umurnya setahun. Ya, jaz'un. Dha'nun. Ya. Kalau jenisnya kambing dha'nun, maka cukup yang umur setahun masuk kedua. Apa itu dha'nun? Gampangannya dha'nun itu yang ekornya panjang. Yang dia nggak punya janggut. Paham ya? Kambing itu ada yang nggak punya janggut. Kayak short sheep itu. Lah, itu tidak ada janggut. Ya. Ya, itu tidak ada janggutnya. Itu namanya dha'nun. Kalau yang ada janggutnya, ekornya pendek, itu namanya maiz. Kalau maiz itu yang tsani, yang sudah masuk ke 2 tahun, masuk ke 3. Jadi itu. Jadi antum mau mengeluarkan syatun atau maiz. Kalau syatun itu boleh usia setahun masuk ke 2. Tapi kalau mau mengeluarkan maiz harus 2 masuk ke 3. Ini kalau kalian punya kambing 40 dan sudah setahun dan tidak amilah dan saum dan. Wa fi kulli 30 minal baqari tabi'un. Dan di setiap 30 sapi itu tabi itu sapi jantan umurnya masuk ke 2 tahun. Boleh mengeluarkan yang tabi'ah boleh. Tapi tabi boleh, tabi'ah boleh. Tsumma in zadat masyiyatuh ala dzalik fa fi dzalika za'id. Tsumma in zadat masyiyatuhu ala dzalika fa fi dzalika az-za'id. Kalau jumlah masyiyah itu artinya na'am, hewan ternak. Masyiyatun, masyiyatani, mawashi. Apabila jumlah kambing ternaknya itu melebihi jumlah tersebut,
ala dzalika melebihi 40, melebihi 5 unta, melebihi 30 sapi, ya. Fa fi dzalika azaidu. Maka kalau lebih ada lagi aturannya, panjang itu ada tabelnya. Nanti kita share aja lah. Tabelnya itu enggak hafal enggak apa-apa, bisa dibaca itu. Baik. Karena itu tauqifi ya, jadi enggak ada kaidahnya. Nanti kaidahnya gini. Kalau kambing itu sudah sampai di atas 300, maka setiap 400 4 kambing, 500 5 kambing. Nah, itu nanti kaidah itu berlaku di jumlah 400 kambing. Jadi kaidah itu setelah jumlah sekian gitu. Sapi kalau nanti sudah sampai di atas 70, nanti setiap ini sekian, itu ada kaidahnya. Ya. Tapi dari 40 sampai 399 kambing itu nggak ada kaidahnya, ada itu tauqifi. Terus unta sampai sekian nggak ada kaidahnya, seperti itu. Nanti kita share ya. Wa yajibu alaihi, maksudnya wajib bagi yang berngingu ya, yang berternak, an yata'allama ma aujaballah ta'ala alaihi fiha fil masyiyah. Contoh ya, tidak boleh mempekerjakan hewan ternak melebihi batasannya. Wajib memberikan makanan kepada ternaknya, itu hak wajib. Bahkan ini di fikih ya, apabila seorang qadhi menemukan peternak nggak ngasih makanannya hewannya sampai kelaparan 1-2 hari, itu wajib dia uangnya itu diambil paksa untuk memakan itu. Karena wa fi kulli kabidin radbin ajrun. Di setiap jantung yang bergerak itu wajib menafkahi. Berbeda dengan tanaman, itu kalau layu qadhi nggak boleh ikut campur itu. Dimakruhkan membiarkan tanaman tanpa disiram. Tapi hewan ternak itu masuk di bab nafkah, di bab nikah. Yang wajib dinafkahi oleh kita adalah istri kita, anak kita, pembantu kita, hewan kita, orang tua kita, kakek kita, anak kita, cucu kita. Itu yang wajib kita nafkahi. Itu wajib hukumnya. Baik. Selanjutnya, wa ammat tamru wa zabibu wa zuru'u. Adapun zakat buah-buahan yaitu kurma kering, zabib anggur kering, wa zuru'u tanaman bahan pokok, fa awwalu nisabiha khamsatu ausuk. Jadi nisab awalnya adalah 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? 5 wasak adalah 300 sok. 1 sok ikhwah kita anggap 3 kilo. 1 sok 3 kilo. Walaupun kalau mau kita detailkan, dengan sok nabawi yang pernah kami ambil dengan sanad itu, ada sok yang sanadnya sampai sahabat, kami riwayatkan dari guru kami, itu sok itu bukan timbangan. Sok itu takaran. Jadi di dalam Arab itu ukuran ada 3. Kailun itu takaran, waznun itu timbangan, zira'un itu adalah panjang. Jadi beras, gandum, kurma itu di zaman Nabi dijual belikan tidak dengan timbangan, tapi dengan takaran. Contoh, sok itu segini. Kita beli berapa? 100 sok, ya 100 ginian. Soal beratnya bisa jadi ketika saya menuangkan 100 dengan ini, terus saya tuangkan 100 beratnya beda. Karena dia dengan takar, bukan dengan timbang. Tapi nggak ada masalah. Karena memang mereka memperlakukan takaran. Lah sok ini adalah takaran. Adapun sekarang kita di Indonesia, beras sekian kilo, itu adalah konversi dari sok yang diistihadkan oleh badan fatwa masing-masing. Maka ketika beratnya itu ada yang 2,5, 2,6, 2,7, ada yang biar aman 3 kilo, itu wajar karena itu konversi timbangan yang aslinya takaran. Seandainya dari zaman Nabi timbangan nggak akan ada perbedaan. Tapi Nabi dulu menakar tidak menimbang. Lah, kita pernah meriwayatkan sok yang kita ambil dari guru kita, itu ketika saya timbang itu 2,7 kilo. Itu dari guru kami. Bisa jadi yang lain beda. Lah, 2,7 kilo, kita bulatkan 3 kilo misalkan. 3 kilo kali 300 berarti berapa? 900. Berarti satu ausuk itu kurang lebih 900 kilo. 9 kintal. 9 kintal. Gitu ya. Thayyib. Bisa ihi alaihi salatu wassalam, dengan ukuran sok yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhammu zar'ul 'am
ba'duhu. Kita jawab adzan, terus kita jawab pertanyaan Ustadz Irfan sama Ustadz Husain yang kemarin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadul fadilah wa athu maqamah. Kita akan jawab insyaallah ya dua pertanyaan kemarin. Bismillah, hikmah ya. Apa hikmah kenapa kok syuhada dunia wal akhirah ya yang ikut bisa babil kital, mata fil kital wa bisa babil kital. Kenapa kok tidak dimandikan dan tidak disolati? Jadi ada di kitab Hasyiatul Bujairmi. Hasyiatul Bujairmi ini adalah komentar atas kitab yang berjudul Al-Iqna, punya Imam Khatib Syirbini, syarah matan Abu Suja, yang sering di pondok-pondok namanya matan Ghoyah wat Takrib. Dikatakan bahwasanya hikmah yang pertama adalah ibqa'u athari syahadah. Untuk menyisakan ini loh, syahid membedakan dengan yang syahid dengan yang lain. Terus itu kok kenapa tidak dikafani? Ya. Kenapa tidak disolati? Beliau mengatakan wastighna'uhum bidu'ai lahum. Jadi mereka udah nggak butuh doa orang dengan amalan itu. Terus ada istidlal, pendalilan yang lebih mantap lagi. Qala ta'ala bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Al-hayyu la yusalla wa la yughsal. Orang yang hidup itu tidak disalati dan tidak dimandikan. Dan ini istidlal ajib ya. Istidlalnya ulama itu ajib sekali. Nah, kemudian ada bantahan gini. Kalau syuhada itu la yughsal wa la yusalla. Harusnya al-anbiya war rusul itu afdal minas syuhada. Kenapa al-anbiya yughsal wa yusalla? Al-anbiya Nabi Muhammad contohnya itu. Di syariat kita kan Nabi Muhammad itu kan dimandikan dan disolati. Kenapa? Dijawab fadlul anbiya atau fadlul nabi dhahirun wadhih. Fadilah nabi itu dhahirun wadhih. Dia sebelum meninggal saja orang sudah mengakui kerasulan dia, tidak butuh dalil-dalil yang lain. Tapi fadilatus syuhada ini seperti manusia biasa. Kalau tidak dibedakan, maka fadilahnya tidak akan dibedakan di kiamat nanti. Nah, ini salah satu hikmah ya. Dan hikmah ini bisa dicari lagi, ditambahi, bisa ditanwe lah hikmah itu. Ini pertama, hikmah kenapa tidak dimandikan dan tidak disolati. Kemudian pertanyaan kedua itu bagus juga. Dan ini diamalkan banyak orang. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allahumma rabbighfirli. Bahkan kalau imam yang lain menambahkan rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Lah, itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj. Minhaj itu kitabnya Imam Nawawi. Beliau mengatakan ya, makna kalamnya gini, waqad waroda atau telah ada khobarun hasan, hadis yang sanadnya hasan, yang menunjukkan mengisyaratkan doa Rabbik Firli tersebut. Nah, jadi orang-orang atau para ulama fikih atau para pengajar fikih yang mengistihbabkan untuk mengatakan Rabbik Firli atau menambahkan Rabbik Firli walidayya wa jami'al muslimin, itu sandarannya adalah adanya khobar hasan tadi. Khobar hasan tadi ketika dicek ada yang mendoifkan. Dan mereka menganggap yang lebih kuat itu hanya amin saja. Memang betul. Yang lebih kuat itu memang amin saja. Karena amin ini ada di hadis sahih. Ada di kutub yang masyhur seperti
salah satu kutub sitah yang masyhur itu disebutkan amin, dan itu orang semua tahu. Tetapi tidak boleh kita mengatakan yang mengatakan Rabbik firli ini sebagai amalan yang salah atau bid'ah atau sesat. Karena sandarannya ada hadisnya. Ada yang menghasankan. Walaupun kalau kita mengikuti yang do'if dan tidak mengamalkan, tidak apa-apa. Kita mengatakan bagi saya yang lebih kuat yang amin saja. Tidak apa-apa. Tapi tanpa ada pengingkaran kepada yang mengatakan Rabbik firli tadi. Karena sandarannya itu bukan ide dan hayalan kreativitas. Bukan rasional, tapi memang ada asar yang dikatakan Imam Ibnu Hajar Haytami hasan dan dikatakan imam yang lain itu dhaif. Tetapi berarti kan ijtihadi kan? Seperti itu, Ustaz. Gitu ya. Baik, iklan sedikit dari Ustadz Alif ya. Ini kepala Sohibud Dars ini. Bagi teman-teman yang pengen beli buku itu bisa ke beliau. Ya kalau mau beli bukunya, harganya berapa, Ustaz? 12.000 aja. Ya, harganya 12.000 katanya ya. 10.000. 10.000 ya. Ada pertanyaan? Ayo Fadal Ustaz. Ya. Ya. Gimana? Masih menyangkut masalah syuhada tadi. Syuhada ya. Yang awal tadi kita bahas adalah tentang penguburan. Penguburan, betul. Apakah penguburan syuhada itu sama dengan penguburan yang biasa? Iya, jadi aslinya itu penguburan itu harus sendiri-sendiri, Ustaz. Karena gini, ada kaidah bagus banget di fikih. Hurmatul muslimi mayyitan kahurmatihi hayyan. Kehormatan muslim ketika udah meninggal itu seperti kehormatannya yang pas hidup. Ketika mandi nggak boleh dilihat banyak orang, yang masuk harus 2 orang saja, atau sebutuhnya kalau 1 cukup 1 aja. Ketika di dalam kuburan harus sendiri, nggak boleh dicampur, nggak boleh ditumpuk-tumpuk, harus sendiri. Nah, jadi secara penguburan sama. Hanya saja ketika terjadi misalkan wabah atau perang yang besar, itu daruroh, boleh dikuburkan bareng. Seperti itu. Dan itu nanti di kuburan dikasih gundukan tanah, tetap seakan-akan ada pembatas walaupun cuma gundukan tanah sedikit. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi secara umum sama. Allah Ta'ala alam. Ada yang lain, Ustaz Jalal? Tambahan. Mungkin terkait yang kuburan. Nah, kebetulan di daerah saya ini di Sumbawa itu tanah itu masih luas. Tapi kalau misalnya yang kakeknya dikuburkan di situ, terus anaknya nanti dikuburkan tempat kakeknya, Dibongkar. Dibongkar nanti disatuin itu biar terawat gitu. Gini, membongkar kuburan itu hukum asalnya itu tidak boleh, kecuali Baik. Jadi gitu saja. Jadi besok tak ditakkit berapa durasi waktu boleh ditumpuk lagi. Tapi kaidahnya harus sampai tinggal tulangnya aja. Tapi ulama menyebutkan jumlah itu berapa tahun gitu, tapi saya lupa. Ya. Biasanya begitu terus saya. Ya di Mekah kan itu juga. Di kuburan Ma'la itu. Yang tempatnya Mbah Maimun Zubair itu. Fadal Ustaz. Misalnya anak ini zakat. Karena memenuhi semua persyaratan tadi. Nah, itu milih semua yang didekati atau cuma salah satu doang? Bagus. Kalau misalkan punya kambing, punya sapi, punya tijarohan, kaya raya Allahumma. Masing-masing ada zakatnya, Ustaz. Kayanya jalurnya banyak, pengennya zakatnya jalurnya 1. Semuanya. Ya, seperti itu. Begitu tadi tambahan bahwa tidak ada tadi zakat yang sekarang kan zakat profesi. Yang dibahas di sini tidak ada zakat profesi. Ya, ini penting. Pembahasan penting nanti. Betul. Jadi zakat profesi, zakat gaji itu pembahasan kontemporer. Kalau masyayikh kami, kebanyakan masyayikh kami yang ngajar fikih Syafi'i, itu beliau melihat bahwasanya masadiruz zakat, sumber-sumber yang dikeluarkan zakat itu tauqifi. Tidak ada istihad di sana. Itu guru-guru kami melihat itu. Maka zakat profesi tidak ada. Zakat profesi masuknya adalah ke zakatul mal, ke zakatun nakdain, emas dan perak. Kalau dia itu uangnya ketika sampai 1 tahun itu mencapai 85 gram emas, anggap saja 1 gram emas 1 juta.
85 gram emas 85 juta. Gaji dia setahun itu mengendap 85 ke atas, ya ada zakatnya. Kalau nggak sampai setahun udah dipakai untuk anak, beli susu, beli popok, beli nasi, nggak sampai, ya nggak ada zakatnya. Seperti itu. Apa? Apa? Kijang nggak ada zakatnya. Tidak, nggak ada zakatnya. Ya. Kijang nggak ada zakatnya, nggak ada zakatnya. Dia 39 kambing. Ya. 29 sapi. Ya. 4 unta. Iya. Masing-masing ada ini sob, tapi kalau jumlah itu semuanya Nggak ada zakat, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ingat, tapi gini. Kullu malin utukhidza tijaratan fa'alaiha zakah. Itu memang nggak ada zakat. Zakat ternak nggak ada. Tapi kalau dia berjual beli, zakat dagang masuk. Jadi zakat dagang ini masuk ke semua. Ya, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Iya, gimana? Yang pedagang itu kan dia juga ada yang beternak. Betul. Dia dua Pertanyaan bagus. Dia berternak dan berdagang. Zakatnya salah satu. Zakatnya salah satu. Dia mau ketika sudah sampai 1 tahun mau mengeluarkan zakat dagang, maka nggak usah zakat ternak. Mau mengeluarkan zakat ternak, maka nggak usah mengeluarkan zakat dagang. Alhamdulillah. sama dengan kalau ternak dan apa namanya bercocok tanam juga. Bercocok tanam. Nah, kalau bercocok tanam sendiri beda. Beda. Ya. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin.